Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Wahyu Yuwono, NIM 164101104. Di mana hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya yang berjudul aplikasi rekomendasi penentuan pekerja rumah tangga menggunakan metode matching profile pada startup maksimum. Ya, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, alangkah baiknya kita melihat profil maksimum itu sendiri bagaimana. Ya, di sini saya mengambil tugas akhir saya itu di startup maksimum, yaitu maksimum itu sendiri merupakan didirikan pada tahun 2018 dan berlokasi di Surabaya, di mana maksimum itu berfokus bergerak di bidang jasa perekrutan pekerja rumah tangga dan memiliki tujuan untuk membantu para ibu dengan menjadi penyedia layanan jasa pekerja rumah tangga yang berkualitas. Nah, studi kasus yang diambil atau masalah yang saya ambil ini berdasarkan hasil dari survei Joska Indonesia pada tahun 2018, di mana survei tersebut memberikan sebuah permasalahan kepada 3 faktor atau 3 pengguna, yaitu majikan, yayasan, dan PRT. Lalu ada apa permasalahan di ketiga 3 faktor ini? Jadi majikan itu memberikan statement kepada Joska itu bahwa mereka kesulitan dalam mencari pekerja rumah tangga yang sesuai dengan kebutuhan dan berkompeten, di mana yang dicari biasanya itu juga memberikan masalah juga gitu loh. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam majikan. Lalu dari yayasan penyedia PRT lainnya juga memberikan kerugian kepada majikan. Seperti PRT yang direkrut itu tidak sesuai keinginan. Dan yang terakhir dari PRT itu sendiri yang sudah direkrut ternyata melakukan tindak kekerasan kepada orang tua atau lansia yang dijaga dan anak-anak kecil yang dijaga saat majikannya itu tidak di rumah. Sehingga dari permasalahan ini saya memberikan solusi, diperlukan aplikasi yang dapat menghasilkan kombinasi terbaik antara kebutuhan majikan dalam mencari PRT dan kondisi atau latar belakang yang dimiliki PRT dengan menerapkan metode matching profile untuk rekomendasi penentuan PRT. Lalu matching profile itu apa sih sebenarnya? Matching profile itu kita itu mencocokkan profil kalau dari studi kasus ini, jadi profil PRT yang diingin majikan kita cocokkan dengan profil yang dimiliki maksimum, profil PRT yang dimiliki maksimum. Jadi jika kerjanya sudah digabungkan akan dicocokkan apakah ketemu PRT yang sesuai dengan kebutuhan dari majikan itu sendiri. Nah, dari sini yang landasan teori yang saya pakai ada 4, yaitu sistem rekomendasi untuk pemahaman konsep untuk memberikan rekomendasi gimana, lalu pekerja rumah tangga dalam artian bagaimana divisi pekerja rumah tangga yang benar, lalu matching profile untuk pemahaman teorinya dalam mengenai metode matching profile itu, dan Scrum, di mana Scrum ini digunakan untuk tahapan dalam proses metode penelitian gitu. Nah, model pengembangannya bagaimana? Jadi saat majikan itu sudah melakukan login atau sudah masuk ke aplikasi, nanti majikan harus melakukan registrasi. Nah, dari registrasi yang sudah dibuat lalu login dan memilih menu pemilihan pekerja rumah tangga. Dari menu tersebut akan ada sebuah combo box ya. Nanti combo box itu untuk menginputkan kriteria. Nah, kriterianya yang diambil itu apa? Jadi ada 5. Dari pengetahuannya PRT bagaimana, keterampilannya gimana, sikap kerjanya gimana, lama bekerja yang bagaimana, dan sertifikat yang dipunya itu pada berapa. Nah, dari inputan yang sudah diinputan tadi akan diproses. Nah, proses ini akan diproses oleh sistem. Jadi matching profile diproses oleh sistem, nanti menghasilkan sebuah hasil rekomendasi PRT berdasarkan kebutuhannya si majikan. Jadi yang sudah diinputkan nanti menghasilkan rekomendasi. Nah, nanti ada list ranking gitu dengan nilai-nilainya PRT yang cocok dengan kebutuhannya majikan. Nah, nanti majikan terakhir melakukan booking PRT. Booking itu dalam artian
memesan apakah PRT ini sudah tersedia atau belum. Nah, begitu. Lah, untuk proses matching profile itu gimana sih? Maksudnya gimana perhitungannya, caranya bagaimana? Nah, akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi, untuk melakukan matching profile itu ada 5 tahap. Nah, tahap yang pertama itu apa? Menentukan kriteria penilaian. Loh, kenapa ini sangat dibutuhkan? Karena kalau kita mau mencocokkan sebuah profil, kita juga harus tahu dong kriteria apa yang harus dibutuhkan untuk seorang pekerja rumah tangga ini bisa direkomendasikan kepada majikan yang ingin mencari atau membutuhkan. Dari sini saya mengambil dua aspek, yaitu aspek kompetensi dan pengalaman. Nah, aspek yang saya ambil ini berdasarkan SKKNI nomor 313 tahun 2018 tentang penempatan standar kompetensi. Jadi ini aspeknya tidak saya buat abal-abal gitu ya. Jadi ini berdasarkan ada hukumnya, ada standarnya dari pemerintah. Nah, dari aspek itu akan muncul faktor. Nah, faktornya apa untuk kompetensi? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, nanti pengalamannya, untuk yang aspek pengalaman, yaitu lama bekerja dan sertifikat atau pelatihan. Nah, di dalam matching profile itu pasti ada bobot. Nah, dari bobot ini yang paling diutamakan itu kita akan pilih aspek mana yang paling utama, yang paling sangat dominan, dan aspek mana yang jadi sekunderi. Nah, yang saya ambil di sini aspeknya itu yang kompetensi, itu 65% dengan bobot 65% dan yang pengalaman 35%. Dengan ada core faktornya dan secondary faktor. Jadi di core faktornya setiap aspek itu dikasih bobot 60% dan sekundernya 40%. Nah, kebetulan ini ada contoh kasus ya. Jadi ada kebutuhan majikan punya kriteria seperti ini dengan nilai seperti ini. Lalu ini profil aktualnya, profil dari pekerja rumah tangga yang maksimum, di mana ada Siska, Ana, dan Tika mempunyai kriteria penilaian seperti ini. Nah, nanti untuk tahap kedua kita melakukan gap. Gap itu apa? Gap itu selisih antara profil aktual PRT dikurangi dengan profil PRT yang dibutuhkan. Nah, begitu. Jadi ini harus ada perhitungannya dulu. Sehingga ditargetkan. Jadi kalau semisal K1 pengetahuan ya, K1 itu pengetahuan. Nanti PRT A, B, C ini mempunyai nilai seperti ini, targetnya 453. Nah, nanti dikurangi 5 dikurangi 4 1, 5 kurangi 4 1. Nah, 4 kurangi 4 0. Nah, sehingga akan muncul hasil gapnya ini. Nah, dari hasil gap ini nanti akan dilakukan nilai pembobotan. Nah, nilai pembobotan ini ada nilainya. Dari nilai pembobotan ini berdasarkan selisih. Kalau selisihnya 0 itu berarti kan selisihnya tidak ada ya, 0 ya. Jadi bobotnya paling besar. Semakin kecil selisihnya, semakin besar bobotnya. Begitu intinya. Lalu yang ketiga, kita melakukan perhitungan core dan secondary faktor. Nah, untuk perhitungan core dan secondary faktor ini akan dihitung berdasarkan aspeknya. Jadi di dalam aspek kompetensi ini kan tadi ada 3 ya, pengetahuan, keterampilan, dan siap bekerja. Nah, nanti kita pilih core faktornya dari tiap faktor itu apa aja core-nya dan sekundernya apa. Kebetulan yang saya tentukan di sini yang core-nya itu pengetahuan dan keterampilan dan sekundernya siap bekerja. Lalu untuk yang aspek pengalaman, core-nya ini sertifikat, lama bekerjanya sekunderi gitu. Nah, nanti kalau sudah terhitung maka akan menghasilkan nilai core itu tadi. Nah, dari nilai core yang dari perhitungan core dan secondary factor itu tadi akan dilanjutkan tahapan untuk perhitungan nilai total. Nah, sama juga di perhitungan nilai total ini nanti kita menghitung nilai total berdasarkan aspeknya. Nah, ini yang pertama aspek kompetensi. Cukup mudah juga perhitungannya. Jadi tadi kan yang di core faktor dan secondary faktornya itu kan sudah ditemukan hasilnya. Nah, nanti dihitunglah nilai totalnya dari setiap aspek. Untuk perhitungannya nanti untuk yang core faktor itu dikasih bobot 60%. Untuk sekundernya dikasih bobot 40%. Gitu. Nah, sama juga yang aspek pengalamannya juga menghasilkan perhitungan yang tadi yang di
Beritahuan core dan secondary faktor, nanti dihitung nilai totalnya di aspek pengalaman. Sama juga bobotnya 60% dan 40%. Nah, untuk yang terakhir itu perhitungan hasil akhir. Nah, hasil akhir ini apa sih? Hasil akhir ini untuk menentukan hasil rankingnya. Jadi nilai tertingginya itu yang mana untuk PRT-nya. Nah, tadi kan udah ditemukan hasil nilai total aspeknya, nilai total aspek kompetensi, dan nilai total aspek pengalaman. Nah, terus yang mana skornya dan mana yang sekunderinya. Nah, tadi kan sudah dilihat di slide yang menentukan kriteria penilaian bahwa yang kompetensi itu core faktor, yang pengalaman itu sekunderi. Nah, bobotnya juga beda, 65% dan 35%. Sehingga nanti dinilai perhitungan hasil akhir, di perhitungan hasil akhir ini, yang core tadi itu dikasih bobot 65% dan sekunderi 30%. Nah, maka nanti ketemulah nilai hasil seperti ini. Jadi kalau semisal selisih gapnya, jadi kalau semisal kebutuhan majikannya itu sama dengan profil aktualnya PRT, maka nilai totalnya pasti 5, atau alias nilainya tuh pasti gapnya 0 dan nilainya pasti 5. Karena apa? Karena tidak ada gap yang sangat signifikan dari profil aktualnya PRT dengan profil yang dibutuhkan majikan. Sehingga pada yang direkomendasikan itu PRT yang bernama 3 dengan nilai total sebesar 5. Nah, kalau pada penilaian ini atau tugas hari ini, nilai yang lebih tinggi itu dari nilai target itu tidak berarti lebih baik daripada dari nilai yang lebih rendah dan dari nilai targetnya. Jadi gapnya itu, jika gapnya melebihi dari 0 atau kurang dari 0, itu belum tentu paling yang baik. Jadi gap yang paling ideal itu adalah nilai targetnya atau gapnya itu sama dengan 0 gitu. Sehingga 3 ini cocok untuk jadi pekerja rumah tangga yang direkomendasikan untuk kebutuhan majikan. Nah, untuk demo programnya gimana? Oke, kita lanjut ke demo programnya. Nah, di sini saya login sebagai admin ya. Nah, ini admin. Untuk mengetahui profil aktual PRT dari maksimum, kita itu harus mengambil data. Nah, ambil datanya itu apa saja? Nah, di sini saya mengambil data PRT, tes pengetahuan, tes keterampilan, tes sikap kerja, sertifikat pelatihan, dan kontrak. Lah, kenapa kok harus mengambil data dari maksimum? Karena kita akan mencocokkan profilnya. Jadi di master PRT ini, nah, pekerja rumah tangga ini, kolom apa yang dijadikan untuk acuan sebagai nilai faktor. Nah, di sini kan ada kolom pengalaman ya. Saya zoom, ada kolom pengalaman. Nah, kolom pengalaman ini digunakan untuk faktor nilai kriteria yang bernama lama bekerja. Nah, lama bekerja. Sehingga nilai ini, kolom ini akan berpengaruh kepada nilai di kolom nilai kriteria lama bekerjanya si pekerja rumah tangga dari maksimum. Lalu di tes pengetahuan, nah di tes pengetahuan ini kan nilai isinya ini mengenai nilai-nilai tiap keahlian PRT di bidangnya, di bidang kayak seperti tata geraha, memasak, jaga balita ini berdasarkan pengetahuannya. Jadi pengetahuan setiap PRT mengenai keahlian di tata geraha, memasak ini juga berbeda, akan berpengaruh di faktor penilaian di bagian pengetahuan. Jadi kalau masih bingung, ini kan tadi ya saya lihatkan. Nah, ini kan ada faktor pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan lama bekerja sama sertifikat. Yang pengetahuan itu menggunakan acuan ini, nilai tes pengetahuan. Lalu tes keterampilan juga menggunakan acuan di sini, di keterampilan juga, di faktor keterampilan. Untuk tes sikap kerja, nah nilainya ini akan berpengaruh dari faktor sikap kerjanya. Untuk yang sertifikat, nah sertifikat ini yang diambil di kolom jumlah sertifikatnya. Jadi semakin besar jumlah sertifikat yang dimiliki oleh PRT itu, maka nilainya juga besar untuk pencocokan profilnya gitu. Nah, terus yang kontraknya ini juga berpengaruh. Jadi kalau
durasi kontraknya 2 tahun, setahun ini juga berpengaruh di faktor lama bekerja. Jadi kayak lama bekerjanya, jadi kayak ada contoh ada PRT yang punya pengalaman 3 tahun, terus dia juga pernah melakukan kontrak dengan maksimum sebesar 2 tahun, jadi kan ada 5 tahun. Jadi kontrak yang lebih dari 5 tahun ini akan dapat nilai yang juga lebih besar untuk pencocokan profilnya. Jadi kalau kita lihat di profil aktual PRT ini, di menu profil aktual ini, nanti akan menghasilkan hal seperti ini. Nah, akan ketemu deh nilai pengetahuannya berapa, nilai keterampilannya berapa, nilai sikap kerjanya berapa, nilai lama bekerjanya berapa, nilai sertifikatnya berapa. Nah, ini profil aktual umumnya. Nah, ini kalau ini profil aktual berdasarkan keahliannya. Nah, jadi kan beda, kelihatan bedanya. Lalu untuk mekanisme pemilihan kriterianya gimana? Nah, kita login sebagai majikan. Nah, di sini ada majikan bernama Raka Luhur akan melakukan pemilihan PRT. Hal yang kita lakukan langsung ke menu pemilihan PRT ini, langsung ke pilih kriteria. Nah, di pilih kriteria kita akan melihat contohnya nanti ini si Raka ini memilih cari pekerja rumah tangga yang mempunyai keahlian memasak. Nah, untuk pengetahuannya gimana sih? Oh, pengetahuannya sangat istimewa. Jadi Raka ini mencari cari PRT dengan pengetahuan memasak yang sangat istimewa. Nah, terus keterampilannya gimana? Terus nggak usah terlalu istimewa deh, sangat baik aja. Jadi nilainya 4. Sikap kerjanya juga 4. Lama bekerjanya, tapi dengan pengetahuannya ini saya cari si Raka ini cari kriteria lama bekerjanya dengan istimewa, yaitu 5 tahun lebih. Nah, gitu. Lalu sertifikatnya nggak usah banyak-banyak lah, pilih yang kurang baik. Kurang baik itu maksudnya 2 ini cuma 2 sertifikat aja yang dia punya. Nah, setelah majikan ini sudah memilih, tinggal klik di lihat rekomendasi. Nah, akan muncul pekerja rumah tangga apa saja yang bisa direkomendasikan oleh sistem berdasarkan kebutuhan majikan itu tadi, yang kriterianya dan keahliannya. Jadi ini kan langsung cari yang memasak dengan nilai rekomendasi seperti ini. Ternyata yang muncul adalah Siska Siombing dengan nilai rekomendasinya 5. Jadi kalau kita lihat detail nilainya, ternyata sangat cocok sekali, 5, 4, 4, 5, 2, seperti dengan inputannya diinputkan oleh majikan tadi. Maka hal yang terakhir untuk dilakukan oleh majikan adalah tinggal memesan aksi pesan ini. Nanti di pesan ini akan langsung ke nge-redirect ke permintaan. Nah, di menu permintaan ini. Nah, nanti akan ada status menunggu konfirmasi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sangat mudah sebenarnya untuk melakukan melakukan pemilihan PRT ini. Tinggal kita harus menentukan kriterianya gimana. Juga perhitungan juga mudah juga. Jadi kalau kita di slide terakhir ini kesimpulannya gimana? Jadi aplikasi ini dapat memberikan rekomendasi pekerja rumah tangga kepada majikan dengan menyeleksi profil kebutuhan majikan dan profil aktual pekerja rumah tangga maksimum. Nah, kesimpulan yang kedua adalah hasil rekomendasi ini nanti yang diberikan kepada majikan berupa daftar ranking. Jadi kan ada daftar rankingnya tadi, sehingga majikan ini lebih mudah untuk mengambil keputusan dalam memilih pekerja rumah tangga sesuai keinginannya. Begitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mari.